Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Rumah Berbagi. Hari ini aku mau sharing tentang homeschooling ya. Tentang gimana cara ngejaga semangat belajar anak-anak walaupun kita lagi nggak di rumah, kita di Jogja. Oke, buat teman-teman yang belum kenal sama aku, kenalin aku Vika. Aku seorang homeschooler, ibu rumah tangga, peaceful parent educator, dan aku suka sharing tentang pengalaman aku. So, welcome to my channel. Jadi ceritanya itu tahun ini kami lagi mencoba make the most of being homeschooler and remote working dad. Jadi suami aku itu kan kerjanya bisa dari mana aja, anak-anak juga homeschooling. Jadi kita punya fleksibilitas yang cukup tinggi untuk belajar dan bekerja dari mana aja. Makanya tahun ini kita coba-coba nih. Jadi setelah beberapa bulan tinggal di Jogja, itu suami ngide buat nyobain yuk tinggal di Malang. Dan kita waktu itu ke Malang ya 2 minggu, terus di Jember juga 2 minggu. Abis itu liburan ke Bali seminggu, tapi kayaknya kurang deh gitu kan. Nah qadarullah di akhir tahun 2024 itu kita dapat tawaran buat tinggal di Bali selama 6 minggu. Jadi sekarang kita lagi di Bali. Nah ini kita udah 4 minggu di sini. Aduh, dan tinggal 2 minggu lagi. Dengan kondisi yang pindah-pindah kayak gini, aku tetap berusaha semaksimal yang aku bisa untuk bikin anak-anak tuh tetap sekolah di rumah gitu, tetap belajar di rumah. Nah, ada beberapa hal yang aku lakukan untuk menjaga semangat mereka. Yang pertama adalah menjaga rutinitas. Jadi sebenarnya dari pertama kita homeschooling itu satu hal yang aku bentuk, yang aku bangun itu adalah rutinitas sehari-hari. Saat pagi anak-anak itu diajari untuk mempersiapkan diri, mereka harus bersiap untuk sekolah dari sikat gigi, mandi, bersih-bersih tempat tidur, kemudian sarapan. Habis sarapan mereka siap untuk sekolah. Nah kebiasaan itu dimanapun kita berada itu aku maintain, aku jaga. Jadi di Jogja juga mereka kebiasaannya sama. Terus pas kita di Malang, di Jember, di Bali sekarang ini pun juga kebiasaannya sama. Mereka pagi hari rutin melakukan rutinitas bangun pagi mereka, terus mereka belajar. Setelah selesai belajar mereka boleh menggunakan free time, bisa buat screen time, bisa buat handicraft atau main gitu. Jadi memang tidak ada yang berubah. Nah, tapi memang kita sebagai orang tua itu harus menyiapkan lingkungan. Nah, ini jadi tips yang kedua, yaitu prepared environment. Nah, prepared environment itu sangat berkaitan dengan kurikulum yang dipakai ya. Kami itu sangat mudah ngebawa sekolah kemana-mana karena kurikulum kami itu berbasis literatur. Jadi kalau berpindah tempat ya tinggal bawa buku-buku aja. Dan menurut aku bawa buku-buku itu sangat mudah gitu ya. Bahkan kalau di mobil itu buku-bukunya itu kan aku taruh di plastik, tinggal masukin, diselip-selipin di bawah jok, itu tuh udah cukup. Selain buku-buku tuh paling yang agak bulky gitu tuh aparatus matematika ya. Aku biasanya bawa aparatus matematika, itu lumayan agak besar, tapi masih oke lah menurutku. Yang agak besar lainnya, yang besar ding ini itu tuh gitar ya, karena Isa itu music studinya dia milih buat belajar gitar. Jadi ya kemana-mana dia bawa gitarnya dan itu emang bulky sih. Tapi gitarnya kan gitar junior, masih oke juga lah ditaruh di tengah mobil gitu. Terkait dengan prepared environment ini, jadi kalau di rumah yang akan kita tinggali itu aku selalu siapkan satu tempat atau ruangan yang aku dedikasikan buat naruh buku-buku itu dan buat belajar anak-anak. Kayak misalnya di Malang gitu ya. Kita sewa satu rumah yang di situ tuh ternyata ada shelf-nya, jadi aku taruh buku-bukunya di situ dan kita belajarnya di sofa yang aku taruh di depan shelf itu. Terus kalau di Bali ini kebetulan ada ruangannya cukup banyak, jadi kita tinggal pakai satu ruangan khusus untuk naruh buku-buku dan tempat anak belajar gitu. Spot yang didedikasikan buat tempat belajar kayak gitu, itu bikin rumah itu ada suasana inviting buat mereka belajar. Dan itu sebenarnya konsisten ya di rumah kita yang di Singapura, di Jogja, itu juga aku buat spot khusus buat mereka belajar. Jadi saat mereka pindah ke rumah sementara itu mereka juga ngerasa
ada hal yang sama, ada hal yang konsisten di situ. Mereka tahu bahwa oh ya ini adalah walaupun rumah sementara, mereka tetap bisa belajar di sini. Oke, terus yang ketiga, aku menggunakan prinsip yang sama dan konsisten, yaitu dengan short lesson dan tidak membebani mereka dengan target yang terlalu tinggi. Jadi target belajar mereka itu realistis. Aku sebelumnya udah pernah ya singgung tentang short lesson ini. Jadi pelajaran itu nggak perlu lama-lama, cukup untuk anak kelas 1 ya sekitar 5-10 menit itu udah cukup. Untuk anak yang udah kelas 5 kayak anakku yang pertama itu mungkin 15-20 menit per subjek itu udah cukup. Jadi intinya sih memang kalau pengen anak itu tetap semangat belajar itu bukan tentang di mananya, tapi tentang bagaimana rutinitas dan habit yang dibentuk sehari-hari. Karena dengan rutinitas dan habit yang dibentuk sehari-hari itu, maka dimanapun kita mau belajar itu anak-anak tetap punya semangat yang sama insya Allah. Terus jangan lupa juga bahwa belajar itu nggak cuma tentang textbook, bahwa homeschooling itu nggak cuma belajar di rumah, tapi juga saat anak-anak itu kita bawa keluar rumah, saat mereka main di alam, di pantai, ngelihat sunset, ngelihat langit yang begitu indah gitu ya, itu mereka juga belajar. Terus saat mereka keluar rumah, ketemu sama orang baru, budaya yang baru, mereka juga belajar di situ. Jadi ya untuk menjaga semangat belajar mereka, selain di rumah semua sudah tersiapkan dengan baik, habit sudah terbentuk dengan baik, juga jangan lupa untuk explore tempat-tempat baru, karena dari tempat-tempat baru itu juga mereka itu akan belajar atau menemukan hal baru yang bikin mereka penasaran, dan dari situ kita bisa melakukan research kecil-kecilan di rumah gitu kan. Dan itu akan membuat spark untuk belajar itu terus menyala. Ya gitu aja sih teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat dan kita sebagai orang tua bisa senantiasa mendampingi anak-anak kita dalam belajar dan terus bisa membantu mereka agar semangat belajar itu di dalam dirinya terus menyala. Oke, buat teman-teman yang pengen komen, diskusi, silahkan komen di bawah. Jangan lupa like and subscribe. Gitu aja dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.